kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Wajo, Dr. Andes Andi Bau Manusa, dan yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Luhut Timur, Amal Rashid SSDP, serta Bapak Ibu coach dan para peserta PKP pemerintah Kabupaten Luhut Timur yang hari ini mengikuti kegiatan studi lapangan secara virtual di pemerintah Kabupaten Wajo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan waktu, kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan studi lapangan bagian dari pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Luhut Timur bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami mohon kiranya kepada Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Luhut Timur sebagai penanggung jawab dari kegiatan studi lapangan virtual ini untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan, senior saya, kakanda saya, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, bersama dengan segenap Kepala OPD yang mendampingi dalam kesempatan ini. Saya lihat di layar kami ini ada Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo dan Kepala DPM PTSP Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Ibu para coach, para pembimbing, dan juga Bapak Ibu dari jajaran BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang alhamdulillah sampai dengan hari ini masih setia mendampingi dan mengawal kami di BKPSDM Luhut Timur dalam penyelenggaraan kegiatan diklat kepemimpinan pengawas angkatan pertama Kabupaten Luhut Timur tahun 2020. Yang saya hormati, saya cintai pula, saya banggakan segenap Bapak Ibu para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP angkatan pertama. Hadirin sekalian yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Rabu 30 September 2020, kita dapat hadir dan berkumpul bersama di tempat ini dalam media virtual ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pembukaan studi lapangan atau STULA untuk proses kegiatan diklat tim kepemimpinan pengawas tahun 2020 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, saya ingin seyogyanya beliau siap untuk hadir bersama-sama kita dalam lingkup virtual, akan tetapi karena telah
beliau bersama dengan rombongan itu melakukan kunjungan ke tempat. Semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi nilai dan makna dari ini, dan kami juga tetap berharap dukungan dari Bapak dan Ibu di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk senantiasa Laut Timur. Bapak dan Ibu sekalian, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Laut Timur, mewakili Bapak Bupati, Bapak Sekda dan segenap masyarakat Kabupaten Laut Timur, kami di BKPSDM Laut Timur ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Wajo melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo dan segenap kepala OPD yang telah berkenan menerima kami dari Pemda Kabupaten Laut Timur untuk melakukan studi lapangan atau STULA sebagai bagian dari pengampu materi dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Bapak dan Ibu sekalian, gambaran singkat Kabupaten Laut Timur kami paparkan dalam kesempatan ini. Yang pertama yaitu bahwa regulasi terbentuknya Kabupaten Laut Timur itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 yang disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 3 Mei 2003 dan ibu kota di Kecamatan Malili. Luas Kabupaten Laut Timur yaitu 6.944,88 km persegi atau kurang lebih 11,14 dari luas keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan yang di dalamnya terbagi dalam 11 kecamatan, 124 desa, 3 kelurahan, dan 1 desa persiapan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Wajo membantu kami untuk melakukan dan meningkatkan kemajuan yang ada di daerah kami ini melalui apa yang telah dimiliki Wajo. Kalau secara pribadi, secara kelembagaan, kami di BKPSDM Laut Timur ini banyak mendapatkan inspirasi, banyak mendapatkan masukan, banyak mendapatkan ide-ide dari senior kami, oleh kakak kami, Bapak Sekda Wajo, selama beliau masih menjabat Kepala BKPSDM di Kabupaten Wajo. Bahkan pada awal saya ditugaskan sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Laut Timur, saya dengan tim di BKPSDM Laut Timur itu sudah beberapa kali berniat dan mengagendakan untuk kita melakukan studi tiru lingkup BKPSDM Laut Timur di BKPSDM Wajo. Dan Masya Allah, sampainya Bapak Kepala BKPSDM Wajo ini dipromosi menjadi Sekda, alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana kegiatan itu. Hanya beberapa hal yang bisa kami lakukan, dan itu terus terang salah satu sumber inspirasinya adalah BKD Wajo. Karena itu saya dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur mewakili pemerintah daerah Kabupaten Laut Timur bahwa Kabupaten Wajo tetap konsisten untuk memberikan yang terbaik kepada kami semua. Kalau selama ini memberikan kami inspirasi, maka dalam kesempatan ini kita Bapak Sekda Wajo bersama dengan segenap jajarannya, Bapak Kepala OPD yang terkait, baik Bapak Kepala BKPSDM Wajo dan juga Bapak Kepala DPM PTSP dan segenap SKPD terkait untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kami, berbagi pengalaman kepada kami, berbagi wawasan dan pengetahuan yang dimiliki kepada kami, sehingga mungkin apa yang bisa atau belum terlaksana dengan baik selama di Kabupaten Laut Timur itu bisa kita tingkatkan dengan mengacu kepada informasi dan juga masukan-masukan dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Dalam kesempatan pula saya menghimbau kepada seluruh peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun fisik kita, raga kita belum ada di Kabupaten Wajo, tapi minimal komunikasi kita bisa menjembatani transfer knowledge, tukar menukar informasi, sharing pengetahuan, dan berbagai hal-hal baik lainnya. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, semoga pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga bukan hanya komunikasi kita, bukan hanya pertukaran ide yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan besok lusa kita bisa berkunjung secara fisik di Kabupaten Wajo dan melakukan
pertukaran cindera mata dengan saudara kita yang ada di Kabupaten Wajo. Apalagi saya lihat kebanyakan peserta diklat PIM itu kalau dibawa ke Wajo itu pulang pasti membawa lipat sabe atau sarung sutra. Nah ini menjadi harapan kita semua, mudah-mudahan kedepannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersama-sama melakukan kunjungan lapangan yang betul-betul kunjungan ke Kabupaten Wajo. Bapak Sekda Kabupaten Wajo bersama dengan segenap jajaran Kepala OPD Kabupaten Wajo, Bapak-bapak dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu para peserta diklat PIM pengawas yang sangat berbahagia, dalam kesempatan ini saya menitipkan kepada pemerintah Kabupaten Wajo segenap peserta diklat semoga bisa mendapatkan arahan dan bimbingan, dan apabila dalam proses pada kegiatan kita hari ini ada hal-hal yang sifatnya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya keterlambatan saya bergabung dengan kita secara virtual tempat ini adalah karena saya harus memastikan tadi keberangkatan tim dari BKD Provinsi, dalam hal ini Ibu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan ASN bersama dengan segenap jajarannya dari sub bidang kepangkatan dan mutasi itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan keterlambatan saya dalam bergabung dalam pembukaan ini tidak juga mengurangi nilai dan makna dalam kelancaran pelaksanaan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikian dapat saya sampaikan dalam tempat yang sangat berbahagia ini. Apabila ada hal-hal yang sifatnya kurang bertuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi segala aktivitas kita, perjalanan kita, pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai depannya. Sekian dan terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, peserta PKP, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Wajo dan lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya sama-sama kita saksikan dan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo kepada Bapak Haji Amiruddin A.Sos, MM. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Wajo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo, yang kami hormati Bapak Ibu para coach, pendamping, pembimbing, diklat kepemimpinan pengawas dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya kenal kolega saya Bapak Ahmad Ilham dan Bapak Andi Amin Ahiruddin. Ya, Pak Sekda. Ya, Pak Sekda. baik. Selama bergabung kembali, lama tak berjumpa. Ya, kita diperjumpakan dalam bentuk virtual meeting seperti ini. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati para pendamping, ya, pendamping dari Kabupaten Luwu Timur,
dan tentunya para narasumber dari pemerintah Kabupaten Wajo, dan secara teristimewa, secara khusus kepada saudara-saudaraku semuanya, para peserta diklat kepemimpinan pengawas angkatan pertama Kabupaten Luwu Timur yang pada saat ini melaksanakan studi lapang di Kabupaten Wajo secara virtual. Alhamdulillah, mengawali kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk mengajak kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin. Tentu yang paling berharga adalah kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan penting ini yang merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan di dalam kegiatan diklat kepemimpinan pengawas angkatan pertama di Kabupaten Luwu Timur. Kalau sebelumnya kan dikatakan diklat kepemimpinan tingkat 4. Seiring dengan perubahan ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 tentang pegawai negeri sipil, penamaan jabatan untuk setara eselon 4 berubah menjadi jabatan pengawas, sehingga diklatnya pun juga mengalami penyesuaian penamaan nomenklatur menjadi diklat kepemimpinan pengawas. Bapak dan Ibu yang tergabung di dalam virtual meeting ini yang saya hormati, kami dari pemerintah Kabupaten Wajo tentunya merasa sangat berbahagia dan sangat bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan tentu didorong oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan studi lapangan yang merupakan rangkaian dari diklat kepemimpinan pengawas dengan beberapa aspek yang akan dilihat baik secara virtual, kalaupun nanti memungkinkan dilakukan secara langsung, ya kita sesuaikan saja dengan kondisi yang terjadi. Di antaranya bahwa aspek yang pertama itu adalah aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, yang tentunya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek pembangunan dan penataan ruang yang merupakan tugas dan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, PUPRP. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pelayanan. Ya, tentu yang paling banyak bersentuhan dengan pelayanan publik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo. Saya berharap dengan ketiga aspek ini para peserta diklat kepemimpinan pengawas angkatan pertama Kabupaten Luwu Timur dapat melihat atau sekaligus bisa merasakan kira-kira apa yang bisa menjadi inspirasi baru yang bisa dibawa sebagai muatan di dalam pengembangan sumber daya manusia maupun dari aspek lainnya yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Itu dari aspek melihat apa yang ada di Kabupaten Wajo. Tentu dalam hal ini kami dari pemerintah Kabupaten Wajo pun juga berharap bukan semata-mata kami akan memberikan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan dari Kabupaten Wajo, tapi kami berharap dengan interaksi studi lapang ini, ya kami juga bisa terinspirasi dengan apa yang menjadi keunggulan terbaik dari Kabupaten Luwu Timur. Sehingga kita akan berinteraksi, saling bertukar keunggulan
saling memaparkan inspirasi terbaik dari kedua kabupaten ini. Jadi sesungguhnya studi lapangan yang dilakukan oleh teman-teman peserta diklat kepemimpinan pengawas angkatan pertama Kabupaten Luhut Timur yang dilakukan hari ini dan beberapa hari ke depan, bukan hanya melihat keunggulan yang ada di Kabupaten Wajo, tapi keunggulan yang ada di Kabupaten Luhut Timur pun juga kami akan serap dengan berbagai nilai-nilai kebaikan di antara kedua kabupaten ini untuk bisa saling memajukan. Nah, disinilah makna terbaik yang seharusnya terjalin di antara dua kabupaten ini, Kabupaten Wajo maupun Kabupaten Luhut Timur, nah, untuk bisa kita mengembangkan kira-kira apa yang bisa menjadi keunggulan bersama. Jadi keunggulan Kabupaten Wajo, keunggulan Kabupaten Luhut Timur, kita padukan menjadi sebuah keunggulan terbaru, keunggulan bersama, dan kita berharap keunggulan bersama ini bisa memberikan keunggulan terhadap Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahagian daripada pilar pembangunan di Indonesia, di kawasan timur Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian Bapak perlu saya sampaikan dari aspek pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wajo, kami memang punya inovasi yang sudah lama ya kita rawat di Kabupaten Wajo dengan inovasi Mobile Si Cakep ya, yang merupakan inovasi dari Kepala BKPSDM pada saat itu, mulai tahun 2015 sampai saat ini masih tetap eksis. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman peserta diklat yang tergabung di dalam kelompok ini, aspek SDM dan kelembagaan, bisa melihat-lihat kira-kira apa yang menjadi keunggulan dan apa yang menjadi kekurangan dan keterbatasan. Mungkin ada yang bisa disampaikan masukan-masukan dan saran, dan ini juga kami tetap terus belajar ya, tetap belajar dan tetap menyerap keunggulan-keunggulan dan kebaikan-kebaikan dari daerah lain, dari instansi lain dalam rangka menjaga sustainability daripada inovasi ini. Bahwa apa yang dilakukan nantinya oleh teman-teman peserta diklat yang di ujungnya nanti ada laporan, kalau dulu masih istilah proyek perubahan, saya kurang tahu pada saat ini apakah masih seperti itu, bahwa setiap peserta diklat harus melahirkan inovasi. Ya, melahirkan inovasi. Ya, saya berharap sekali teman-teman peserta diklat ini dari Kabupaten Luhut Timur melahirkan inovasi-inovasi yang menjadi jawaban terhadap permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Luhut Timur. Permasalahan itulah yang kita kristalisasi, kira-kira apa yang menjadi akar masalahnya. Nah, kita gabungkan dengan potensi yang bisa kita kembangkan dengan melihat apa keunggulan dari daerah lain, dan itulah kita menjadikan sebuah modal besar dalam membangun sebuah inovasi daerah. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua dari aspek pembangunan dan penataan ruang. Ini untuk Dinas PUPRP. Ya, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Permendagri nomor 100 tahun 2017 kalau tidak salah, itu ada standar pelayanan minimal. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian khusus kepada seluruh peserta diklat yang tergabung di dalam kelompok aspek pembangunan dan penataan ruang. Bahwa pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah yang membidangi tata ruang, KPU-an adalah ada dua, yaitu terkait dengan sanitasi dan air minum. Yang kedua air minum. Nah, inilah yang kita harus benar-benar fokuskan untuk kita tuntaskan kepada masyarakat kita, memberikan kepastian bahwa pemerintah ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari mana aspek sanitasi lingkungan, kemudian dari aspek penyediaan air minum yang benar-benar siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dua hal penting ini di bidang KPU-an dan penataan ruang yang harus benar-benar dipastikan untuk kita siapkan kepada masyarakat. Hal ini juga beririsan dengan STBM, ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Teman-teman yang dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin memahami kondisi ini.
pun juga demikian dari Dinas Kesehatan. Nah, ini bahagian juga dari indikator pencapaian predikat Kabupaten Sehat. Saya kira Luhut Timur juga punya program ini, Kabupaten Sehat, ya Swasti Sabah, ada Wistara. Saya tidak tahu Kabupaten Luhut Timur mungkin sudah ketiga kalinya Wistaranya. Nah, ini menjadi bagian penting. Ya, kita berharap peserta di Klub BIM ini menjadi bagian pemantik atau sekaligus menjadi pemicu dan pemacu di dalam memberhasilkan Kabupaten Luhut Timur mencapai Kabupaten Sehat dan mampu untuk meraih predikat totalitas di dalam sanitasi total berbasis masyarakat, STBM. Ya, di dalam STBM ada 5 pilar. Yang pertama, tidak membuang air besar secara sembarangan. Ya, yang biasa kita istilahkan ODF. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini juga beririsan lagi dengan protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19. Jadi sangat banyak yang bisa kita sentuh, yang bisa kita inovasikan di dalam kondisi ini. Kemudian pilar ketiga dari STBM itu sendiri adalah bagaimana manajemen sampah rumah tangga. Jadi sampah-sampah rumah tangga itu bagaimana kita memilih yang mana sampah-sampah organik, yang mana sampah non-organik, yang mana sampah yang akan bisa didaur ulang, recycle, kemudian mana akan bisa dimanfaatkan ulang, reuse, kemudian mana bisa kita kurangi, reduce. Jadi ada 3R di dalam pengolahan sampah. Kemudian berikutnya pilar yang keempat di dalam STBM itu yang saya ingat adalah bagaimana kita mengolah bahan makanan dan minuman menjadi makanan dan minuman yang benar-benar higienis. Nah, ini juga beririsan lagi dengan program stunting. Bagaimana kita menekan angka stunting yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk kami di Kabupaten Wajo menjadi perhatian khusus juga, tentu juga di Kabupaten Luhut Timur menjadi perhatian khusus. Ya, teman-teman dari Dinas Kesehatan, nah ini bisa menjadi inspirasi bagaimana kita berinovasi menekan angka stunting melalui tadi itu misalnya pengolahan bahan makanan dan bahan minuman yang benar-benar higienis yang berbasis masyarakat. Ya, tinggal kita bagaimana mengedukasi masyarakat. Kemudian kelima pilar dari STBM itu adalah bagaimana kita melakukan manajemen limbah cair rumah tangga. Ya, ini yang terutama yang ada di perdesaan ini menjadi tantangan besar bagi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, tentu juga dari Dinas PUPRP. Ya, bagaimana pengolahan IPLT, ya, instalasi pengolahan lumpur tinja. Ya, bagaimana di Luhut Timur, apakah ini sudah dilakukan? Kalau belum misalnya belum optimal, nah ini kita harus munculkan inovasi-inovasi terbaru ya dari peserta diklat yang memang mungkin beririsan langsung, bersentuhan langsung dengan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dari aspek yang ketiga itu aspek pelayanan. Ya, kami di Kabupaten Wajo dengan adanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, juga dengan adanya kebijakan Bapak Bupati untuk mall pelayanan publik, ya ini sudah dioperasionalkan, namun sarana dan prasarana kami masih sangat terbatas, tapi ini karena amanah dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ini persegera untuk dilakukan dengan berbagai layanan-layanan secara terintegrasi dengan berbagai instansi yang ada, termasuk pelayanan paspor. Ya, kami sudah melakukan meskipun tidak semua hari kerja bisa kita lakukan, ada hari-hari tertentu petugas keimigrasian datang di Wajo untuk memberikan pelayanan terpadu di Kabupaten Wajo, termasuk pelayanan SIM dan sebagainya. Ini sudah diintegrasikan secara pelan-pelan. Kami terus berbenah untuk memenuhi apa yang menjadi persyaratan baik dari aspek kelembagaannya, dari aspek sumber daya manusianya, dari aspek sarana prasarananya. Terus kita berbenah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wajo. Jadi itu Bapak Ibu sekalian beberapa gambaran singkat terkait dengan 3 aspek yang akan menjadi lokus di dalam studi lapang Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan Pertama Kabupaten Luhut Timur. Saya sangat berharap
dengan kunjungan secara virtual ini dapat memberikan sebuah rahmah bersama antara Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Timur, bahwa untuk menjawab tantangan masa depan pelaksanaan pemerintahan yang baik, good governance, yang saat ini bergeser lagi menjadi clean and clear governance, ya kita berharap ke depan ini jawabannya adalah selalu kita melahirkan inovasi-inovasi terbaik. Kita berharap dari setiap perangkat daerah kita canangkan one agency, one innovation. Ya minimal seperti itu kita rawat. Ya, tahun berikutnya kita lahirkan lagi inovasi-inovasi terbaik. Cikal bakal inovasi inilah dilahirkan dari peserta diklat seperti ini. Bayangkan kalau 40 peserta diklat atau 30 lahir secara bersamaan inovasi di Luwu Timur, luar biasa. Berbagai permasalahan, berbagai persoalan akan dijawab dengan inovasi ini. Dan inilah merupakan jawaban. Begitu besar anggaran yang kita gunakan sebagai akuntabilitas publik, pertanggungjawaban dan pertanggunggughatan publik, bahwa inilah yang kita persembahkan sebagai peserta diklat, melahirkan jawaban dari permasalahan dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Makanya jawaban ini bukan hanya berakhir pada saat penutupan diklat nantinya. Saya berharap teman-teman dari Luwu Timur rawat terus inovasi ini. Ya, bukan hanya merupakan jawaban di akhir bahwa setelah diklat kita persembahkan inilah laporan perubahan, implementasinya apakah hanya 3 bulan tidak cukup, apakah hanya 1 tahun tidak cukup. Ternyata kita harus melihat ukuran keberhasilan sebuah inovasi itu adalah salah satu unsurnya adalah bagaimana keberlanjutan atau sustainability daripada inovasi itu sendiri. Kemudian unsur yang kedua, bagaimana tingkat kemudahan untuk bisa kita serap, untuk bisa kita adaptasikan, bahkan bagaimana kita bisa mengadopsikan inovasi ini. Nah, seperti di Kabupaten Wajo ada beberapa inovasi yang telah terimplementasi dengan baik. Silakan saja kita berbagi. Teman-teman di BKPSDM silakan berbagi apa yang bisa kita bagi, silakan disampaikan kepada teman-teman kita yang ada di Luwu Timur, demikian pun juga yang ada di Dinas PMPTSP terkait dengan layanan terpadu mall pelayanan publik, juga demikian yang ada di PUPRP, inovasi apa yang ada di sana, silakan kita berbagi dan saling menyerap kebaikan bersama antara Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Timur. Saya menganut paham di dalam pendekatan agama bahwa kalau kita mau lebih baik, kita harus berhijrah, Bapak-Ibu sekalian. Ya, hijrah moralitas menuju insan pembawa rahmat. Ya, inovasi inilah simbol dari sebuah hijrah. Ya, kita berharap tiada hari tanpa perubahan. Sedikit apapun perubahan yang kita lakukan, ini akan membawa kebaikan di masa akan datang. Kebaikan pada diri kita, kebaikan untuk lingkungan kerja kita, kebaikan untuk instansi kita, kebaikan untuk seluruh masyarakat yang kita layani. Saya kira itu merupakan pesan luhur yang bisa kami sampaikan, bahwa jangan berhenti untuk memberikan kebaikan kepada siapapun. Ya, dengan kebaikan ini kita akan dibalas kebaikan oleh Sang Maha Pemberi kebaikan, Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak sekalian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo mewakili Bapak Bupati Wajo dan Bapak Wakil Bupati Wajo pada kesempatan baik ini secara resmi menerima studi lapang secara virtual teman-teman saya, saudara-saudara saya, peserta diklat Kepimpinan Pengawas Angkatan Pertama Kabupaten Luwu Timur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat perubahan yang luar biasa untuk bisa kita memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Bapak Sekda Kabupaten Wajo. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, Pak Haji Amiruddin
ASOS atas sambutan sekaligus. Pak Andi Fajar, mohon maaf sebentar. Saya mohon izin Pak Andi Fajar, teman-teman sekalian di virtual ini, saya mohon diri karena saya harus mengikuti juga rapat koordinasi Forsesdasi Forum Sekretaris Desa se-Indonesia pada saat ini. Ya, jadi saya berharap dilanjutkan saja, silakan berinteraksi dengan para narasumber. Sekali lagi saya mohon maaf. Demikian, terima kasih Pak Andi Fajar. Ya Pak Sekda, terima kasih banyak Pak. Selamat. Iya. Baik, itu tadi Bapak Ibu sambutan dari Pak Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, Pak Haji Amiruddin ASOS, dan perlu kami sampaikan kepada para narasumber, Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Bapak Kepala Dinas PU, PR dan Pertanahan Kabupaten Wajo, dan Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSE Kabupaten Wajo, bahwasanya jumlah peserta dan pelatihan Angkatan 1 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini yaitu berjumlah 30 orang yang akan bersama-sama untuk mengikuti kegiatan lanjutan dari stula ini yang akan kita bagi kelompok sesuai dengan stula lokus masing-masing. Dan perlu diketahui bahwasanya PKP ini adalah perubahan kurikulum yang diatur oleh Perlan nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, perubahan dari Perlan nomor 15 tahun 2015, yaitu Lapim 4 berubah menjadi Peraturan Kepemimpinan Pengawas di tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, kita akan break selama 5 menit dan kami sampaikan kepada para lokus, kita akan arahkan ke breakout rooms dan selanjutnya kegiatan di breakout rooms ini akan diambil alih oleh para pendamping dan para coach. Sekian dari kami host. Selanjutnya kita akan break 5 menit untuk mengadakan pengaturan breakout rooms. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.